Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan video pembelajaran atau video materi untuk mata kuliah persamaan diferensial 1. Topik bahasan di pertemuan kali ini yakni PDB homogen atau persamaan diferensial biasa, lebih tepatnya orde 1 homogen. Mungkin disclaimer kali ya, maaf kalau nanti dalam video ini terdengar suara annoying, background yang yang agak bikin suara utamanya tertutup karena saya recording saat pagi hari, that's why masih banyak orang lalu lalang. Oke, adapun topik bahasan gitu ya pada pertemuan kali ini yang pasti adalah overview dulu gitu ya. Bagaimana PDB dikatakan homogen kayak gitu. Kemudian langkah penyelesaiannya kalau memang dia jenisnya itu adalah PDB homogen. Nah, kemudian terakhir as usual ada beberapa contoh soal dan bagaimana cara pengerjaannya kayak gitu. Mungkin langsung saja kali ya. PDB homogen, an overview gitu ya. Jadi pengenalannya. Mungkin Mas Mbak sekalian paham gitu ya bahwa minggu-minggu sebelumnya kita juga pernah bahas bahwa bentuk standar persamaan diferensial PDB orde 1 itu adalah Y aksen sama dengan dy per dx gitu ya, atau function X dan Y kayak gini kan. Nah, persamaan tersebut dikatakan homogen bila kita masukkan misal sembarang angka T gitu ya, sembarang angka T yang penting nggak 0 dan dia masih bilangan real gitu ya, maka derajat tiap suku pada si function ini akan sama gitu ya, dan memenuhi si function ini gitu. Jadi kalau kita masukkan nih gitu ya, T berapapun terhadap variabel itu gitu ya, entah kita kali entah kita bagi gitu ya, tapi mostly kali gitu ya, maka Indian dia akan tetap menjadi fungsi yang sama dengan aslinya gitu ya, untuk sembarang koefisien tak 0 T dengan syarat T-nya tidak boleh 0 dan dia bagian dari bilangan real kayak gitu. Nah, jadi harus memenuhi function ini gitu ya. Mau dimasukkan T berapa aja gitu ya, dia harus tetap kembali ke functionnya, meskipun sebenarnya kita juga bisa tulis seperti ini gitu ya. Function ketika txy itu sama dengan t pangkat n gitu ya, kali function x, y gitu ya. Indian akan kembali menjadi function itu sendiri. Sedangkan ini yang menentukan si orde homogennya kayak gitu. Oke, langsung aja. Nah, bila fungsi PDB tersebut gitu ya dalam bentuk terpisah menjadi dua fungsi ini, tipe dalam bentuk terpisah menjadi dua fungsi, masih ingat M dan N gitu ya di pertemuan sebelumnya seperti ini gitu ya, maka ini function itu gitu ya, function X dan Y gitu ya, kemudian dibagi gitu ya, kan kemarin kan kita belajar ya kalau seperti ini kemudian kita pisahkan menjadi separabel, jatuhnya adalah kayak gini kan, MXY N X, Y gitu ya. Nah, kalau kita masukkan dia misal sembarang T gitu ya, otomatis kan nanti misal kayak gini nih, TX, TY, N, TX, TY. Nah, setelah kita selesaikan dia misal munculnya kan ini M sama N kan misal sama-sama nih, itu adalah fungsi awalnya kan, karena fungsi awalnya itu udah dibagi menjadi dua, M dan N gitu ya, maka dia akan kembali ke fungsi awalnya itu sendiri gitu ya, maka akan tetap. Nah, si N ini adalah derajat dari si homogennya gitu ya, jadi tergantung T-nya mau kita masukkan berapa, nah derajat si homogennya mengikuti itu gitu ya. Nah, di sini dibilang persamaan tersebut adalah persamaan diferensial biasa homogen orde 1 sebab fungsi M dan N adalah fungsi homogen yang berderajat sama gitu ya. Jadi misal ternyata T kuadrat M X, Y gitu ya, kemudian yang bawahnya gitu ya minus T N X, Y. Nah, ini kan derajatnya sama, kembali ke fungsi aslinya. Mungkin bingung gitu ya. Nah, maka kita coba bagaimana sih kita mengetahui bahwa itu homogen atau tidak. Nah, di sini gitu ya, misal saya punya fungsi f x, y gitu ya, sama dengan x akar x kuadrat y kuadrat kayak gini kan. Nah, ini kalau kita masukkan sembarang nilai t gitu ya, berarti kan jadinya tx ty kan gitu. Nah, berarti di sini x-nya harus ada, x-nya kan udah dikali t gitu ya, ini dimasukkan t, ini t gitu ya. T itu biasanya angka ya, bukan ini, cuman ini aja penyebutan aja gitu ya. Maka di sini gitu ya, otomatis karena t-nya T itu sendiri ngikutin X, ketika X-nya dikuadratkan berarti T-nya juga ikut kuadrat kayak gitu ya.
jadi TY kuadrat kayak gini kan. Nah kemudian kita selesaikan, artinya adalah ditambah T nya keluar, ini keluar X kuadrat ditambah Y kuadrat kayak gitu kan. Nah ternyata ini bisa kita keluarkan lagi menjadi X akar X kuadrat plus Y kuadrat kayak gitu kan. Nah di sini kita tahu gitu ya bahwa ini adalah fungsi awalnya sama gitu ya, ini sama gitu ya. Nah ini yang membedakan adalah ini, ini karena T-nya pangkat 1 maka dia homogen gitu ya, PDB homogen derajat 1 kayak gitu. Nah makanya tadi saya bilang dia ngikutin T-nya aja, yang penting berapapun dia dikali T dia akan kembali ke fungsi awalnya kayak gitu. Nah kemudian case yang kedua gitu ya, misal kita punya fx, y gitu ya sama dengan 3x kuadrat ditambah 4xy min 7y kuadrat nih misal kayak gitu kan. Terus kita masukkan tuh gitu ya, misal kita maunya t kuadrat kayak gitu, ya nggak apa-apa gitu ya. Berarti di sini adalah 3t kuadrat gitu ya, f tx, ty sama dengan 3t kuadrat x kuadrat ditambah 4t kuadrat xy. Kenapa t kuadrat xy? Karena x itu punya t, y punya t, otomatis ketika x dikali y maka dia jatuhnya 2 kali t kan, berarti t kuadrat kayak gitu. Min gitu ya 7 t kuadrat y kuadrat kayak gini kan. Nah ini kan bisa kita keluarkan, berarti kan 3t kuadrat 3x kuadrat ditambah 4xy min 7y kuadrat kayak gitu kan. Nah artinya adalah ini fungsi dia utamanya gitu ya, fungsi dia sendiri, dan ini adalah si pengalinya si T tadi gitu ya. Nah ini kalau kayak gini dinamakan PDB homogen derajat, nggak apa ya tulisannya jelek 2 kayak gitu ya. Berarti ini homogen karena apa? Dimasukkan nilai T berapapun dia akan kembali ke persamaan semula kayak gitu. Cukup dipahami ya. Nah overview selesai. Terus pertanyaannya how to solve it gitu ya, bagaimana kita menyelesaikannya, mungkin kurang how to solve it. Nah sebenarnya ada beberapa langkah nih. Langkah yang pertama adalah tentukan atau identifikasi dulu bentuk PDB-nya gitu ya, dan lakukan uji homogenitas gitu ya. Tentukan si persamaan, pelajari persamaannya itu seperti apa, kemudian tentukan homogenitasnya. Nah untuk menentukan homogenitas ini ada 3 cara gitu ya. Yang pertama bisa dengan dipisahkan kayak tadi menjadi 2 fungsi gitu ya. Jadi fungsi f x, y gitu ya itu dipisah menjadi m x, y dan n x, y. Kemudian dievaluasi masing-masingnya apakah dia punya derajat yang sama. M ini derajatnya sama nggak dengan ini gitu ya. Itu untuk mengetahui kehomogenan. Kalau emang sama berarti dia homogen. Yang kedua bisa juga langsung memasukkan angka kayak tadi gitu ya. Bukan angka sih, angka T gitu ya. Misal dianggap T gitu ya. Kemudian diselesaikan persamaannya apakah dia Indian memiliki fungsi yang sama dengan fungsi sebelumnya gitu ya. Nah yang terakhir ini less preferable sih, tapi ini kalau kalian udah jago banget gitu ya, kalian tinggal lihat aja pangkat untuk variabel x dan y nya. Kalau emang variabel x dan y pangkatnya sama, otomatis dia homogen kayak gitu. Tapi ini kalau bisa tidak dilakukan gitu ya, karena nggak ada justifikasinya gitu ya, karena kalian masih belajar, maka lebih baik gitu ya kalian tahu gitu ya, oh dia dikatakan homogen karena jelas buktinya seperti ini. Nah kalau memang dia homogen gitu ya, langkah yang kedua adalah aplikasikan metode pemisalan dan substitusi gitu ya. Mungkin sama kayak kemarin kita belajar metode separable gitu ya. Jadi kita misalkan gitu. Nah, pemisalannya terserah gitu ya. Misal di sini Z sama dengan Y per X, atau misal Z sama dengan X per Y. Terserah kalian kayak gitu ya. Nah, kalau kayak gini kan berarti gampang tuh. DZ sama dengan gitu ya. Enggak kayak gitu. Kan Z sama dengan Y per X gitu ya. Berarti Y sama dengan ZX gitu ya. Atau di sini tetap Y sama dengan atau di sini X sama dengan ZY. Apapun terserah gitu ya. Nah, kalau kita tahu nih Y sama dengan ZX, berarti kan turunannya adalah DY gitu ya. DY sama dengan ZDX ditambah gitu ya X DZ, atau gitu ya DY DX gitu sama dengan Z ditambah DZ
Nah, X diturunkan jadi Z gitu ya. Nah, X diturunkan berarti X dz per dx kayak gini. Nah, nanti ini dipisalkan gitu ya. Ini misal. Nah, ini masih pemisalan, baru ini disubstitusi ke persamaannya gitu ya. Nah, setelah itu gitu ya, dapat diselesaikan setelah udah sesuai tuh gitu ya, udah dimisalkan, udah disubstitusikan, kemudian dikumpulkan gitu ya, bisa menggunakan metode separabel gitu ya. Mana variabel yang sama dimasukkan dalam ruas yang berbeda gitu ya, untuk bisa diselesaikan. Udah selesai gitu. Sorry, ini nomor 3 harusnya. Jadi kayak gitu. Jadi 3 cara. Cek dulu identifikasi apakah dia homogen atau tidak. Cek homogennya ada 3 gitu ya, bisa dipisah satu-satu atau jadi pisah satu-satu untuk dicek kuadratnya gitu ya. Kemudian bisa langsung masukkan angka T. Nah, yang terakhir as preferable itu kita lihat aja justifikasi gitu ya. Nah, mungkin masih bingung gitu ya. Nah, oleh karena itu bagaimana aplikasinya? Di sini saya punya 3 permasalahan gitu ya. Ini adalah permasalahan pertama gitu ya. Tentukan apakah persamaan X plus Y dx ditambah Y dx sama dengan 0 adalah PDP. Jadi kalian disuruh menentukan apakah dia homogen atau tidak. Otomatis kalian melakukan uji homogen dulu kan, dan tentukan solusi umumnya, berarti diselesaikan. Nah, yang kedua gitu ya, ketika memiliki function seperti ini sama gitu ya, apakah persamaan ini homogen, apakah dan apa solusi umumnya gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir masih sama gitu ya. Nah, insya Allah di sini saya akan mencoba melakukan uji homogenitas dengan 3 cara yang tadi gitu ya, termasuk cara yang dipisah, dimasukkan sembarang T, dan yang hanya lihat kayak gitu. Mungkin langsung aja. Oke. Nice gitu ya. Ini adalah soal yang pertama gitu ya. X plus Y dx ditambah X dy gitu ya. Nah, ini kan udah bentuknya MN ya gitu ya, kalau saya boleh bilang gitu ya. Maka akan lebih mudah kalau kita melakukan cara yang pertama gitu ya, dipisah kemudian dilihat masing-masing derajatnya gitu ya, ketika dia dikalikan dengan T kayak gitu, atau dimasukkan dengan T gitu ya. Berarti kita misal part ini dulu gitu ya, uji homogenitas di part M gitu ya. M gitu ya, mx, y sama dengan x plus y gitu ya. Maka ketika kita masukkan T berapapun gitu ya, maka dia jatuhnya tx ditambah ty gini kan. Nah, berarti ini adalah tx, y gitu ya. Berarti sama dengan T kali function itu sendiri gitu ya. Kita tahu berarti ini adalah homogen derajat 1 gitu kan. Nah, kemudian kita cek yang N gitu ya. N juga kayak gitu. Nx gitu ya. Nx, y sama dengan X, berarti Ntx gitu ya, sama dengan Tx, berarti T kali N X, X doang ini enggak pakai Y, X gitu ya. T function X kayak gitu. Sama-sama nih derajatnya 1 gitu ya. Oh, berarti ini adalah homogen gitu. Kenapa? Karena baik M dan N memiliki derajat yang sama tadi gitu ya. Kalau derajatnya sama, intinya dia adalah PDB orde 1 homogen. Nah, kalau udah selesai, saya highlight deh. Ini uji homogenitasnya udah. Berarti yang kedua kita melakukan pemisalan kayak gitu kan. Pemisalan dan substitusi gitu ya. Nah, bagaimana pemisalan dan substitusinya gitu ya? Ya, kita sembarang aja. Misal Z sama dengan Y per X gitu ya. Berarti di sini Y sama dengan ZX, otomatis gitu ya. DY sama dengan ZDX ditambah X DZ kayak gitu. Berarti ini adalah permisalannya gitu ya. Nah, kita baru masukkan substitusi tuh ke persamaan umumnya gitu ya kan. Persamaannya ini tuh. Berarti substitusi gitu ya. Mungkin ini saya hapus aja biar nanti kalau kalian screenshot atau apa akan lebih mudah. Nah, substitusi. Nah, kita punya persamaan X plus Y dx ditambah X dy sama dengan 0 kayak gini kan. Nah, terus kita masukkan. Berarti X, Y-nya diganti ZX, dx ditambah X dy-nya diganti ZDX ditambah X dz gitu ya. Ini jangan lupa dikurung biar nggak bingung, sama dengan 0 kayak gitu. Nah, kita masukkan, berarti kan ini kita selesaikan jadi 1 plus Z gitu ya, X dx gitu ya, karena ini kan X, ZX gitu ya, dx ditambah XZ
dx ditambah x kuadrat dz sama dengan 0 gitu ya. Gampang sih gitu ya, tinggal gini aja kayak gitu. Nah dari sini kira-kira kita cari ada nggak variabel yang sama yang bisa diselesaikan. Oh ada, ternyata ini gitu ya. Nah ini kan bisa jadi satu, otomatis jadinya 1 plus z ditambah x gitu ya, ditambah xz, kan ini dikalikan x ya, berarti kan ini x gitu ya. Kemudian ini gini, sorry mungkin bingung. Jadi di sini adalah 1 plus z kali x ditambah xz dikurung lagi dx gitu kan, ditambah x kuadrat dz sama dengan 0 kayak gini kan. Atau bisa kita tulis x gitu ya, 1 plus 2z dx ditambah x kuadrat dz sama dengan 0. Karena kan ini kan jadi x, ini zx, ini juga zx, berarti zx nya ada 2, kita keluarkan jadi 2zx kayak gitu. Nah kalau kayak gini udah ketahuan tuh gitu kan. Oh bisa kita bisa kita selesaikan gitu ya. Selesaikannya bagaimana? Tadi jangan lupa fungsi variabel yang variabelnya sama kita jadikan satu, berarti kan nanti kita punya x dx per x kuadrat, silakan ya di ini sendiri bagaimana ininya. Kemudian dz per 1 plus 2z kayak gitu. Bisa ini dipindahkan ke sini terus dibagikan gitu ya. Kemudian dikumpulkan kayak kemarin gitu ya. X ketemu x, z ketemu z kayak gitu. Nah, kalau udah kayak gini gitu ya, berarti sama dengan 0 gitu ya. Tinggal diselesaikan, berarti tinggal diintegralkan kayak gitu kan. Tinggal diintegralkan. Jadinya ini adalah seperti biasa, x dibagi x kuadrat kan sama dengan 1 per x ya. Jadinya dia ln x gitu ya, ditambah ini setengah gitu ya, karena 2z-nya ini ada 2-nya, ln punya dia sendiri gitu ya, 2z ditambah ln k, misal seperti itu gitu ya. Nah supaya nggak ada bagi-bagi gitu ya, maka kita kalikan 2, berarti 2 ln x sama dengan sama dengan sih 2x ditambah ln 1 plus 2z gitu ya, sama dengan 2 ln k kayak gini kan. Nah di sini kita bisa masukkan kayak gini, ln x kuadrat ditambah ln 1 plus 2z gitu ya, sama dengan ln k kuadrat kayak gini kan. Nah kalau ditambahkan, kalau ln berarti dikali ya, berarti ln x kuadrat dikali 1 ditambah 2z sama dengan ln k kuadrat kayak gitu. Nah dari sini kan udah gampang tuh, ln ketemu ln berarti kan nilainya sebenarnya sama-sama aja gitu ya. Nilainya sama-sama aja, berarti adalah x kuadrat 1 plus 2z sama dengan k kuadrat kayak gini. Nah kita substitusi balik gitu ya, substitusi balik karena tadi z sama dengan y per x kan, berarti di sini x kuadrat sama dengan 1 plus 2y x sama dengan c. Loh kok c bu gitu ya? Ya karena kalau konstanta ya berapapun gitu ya, dia akan tetap c gitu ya. Maka di sini k kuadrat sama dengan c, maka ini adalah c. Otomatis gitu ya, ketika kita selesaikan jatuhnya adalah x kuadrat ditambah 2xy sama dengan c. Nah kayak gini, kayak gitu. Ini adalah fungsi dari solusi dari si ininya, si akhirnya gitu ya. Coba kita lihat ini jenis gitu ya, jenis solusinya apa, eksplisit atau implisit gitu. Berarti 2xy sama dengan min x kuadrat gitu ya, berarti y sama dengan min x kuadrat per 2x gitu ya. Ini ditambah c, ini ditambah c kayak gini, bener gak sih? Harusnya bener sih, 2x min x kuadrat ditambah c, y sama dengan 2x kayak gitu. Nah kalau kayak gini gitu ya, ini adalah jenis solusinya adalah eksplisit kayak gitu. Kenapa dikatakan eksplisit? Karena fungsi karena solusinya itu memiliki variabel dependen dan variabel y dan variabel x yang dia jelas gitu, jelas dapat dibedakan gitu ya. Misal kayak tadi y sama dengan f, y adalah function x gitu ya. Ini kan y sama dengan function x gitu ya. Jelas bisa dibedakan. That's why dia dikatakan dengan eksplisit. Berarti solusi umum untuk persamaan ini gitu ya. Persamaan ini adalah eksplisit gitu ya. Ini gini, silakan kalau mau di screen capture. Berarti ini adalah hasil akhirnya gitu ya. Dia eksplisit.
Oke, cukup mudah bukan? Nah, yang kedua gitu ya, kita punya permasalahan seperti ini gitu. Permasalahannya adalah f x y x kuadrat ditambah y kuadrat dibagi xy gitu ya. Tahu apa yang akan kita lakukan pertama? Ya, gitu ya, uji homogenitas gitu ya. Nah, kalau tadi kita pakai yang terpisah, nah sekarang kita langsung masukkan aja nilai T-nya kayak gitu. Bagaimana? Berarti f Tx, Ty sama dengan Tx gini kan, nggak apa-apa kan? Karena kan x-nya sekarang dikalikan T kan, berarti ditambah Ty kuadrat sama dengan Tx gitu ya kali Ty, karena kan fungsinya dikalikan T ya, kayak gini. Nah, setelah itu kita lihat gitu ya. Oh, ternyata ini adalah T kuadrat X kuadrat Y kuadrat dibagi T kuadrat X Y gitu ya. In the end gitu ya, ini dihabiskan gitu ya. X kuadrat Y kuadrat X Y gitu ya. Nah, kembali ke fungsi awalnya gitu ya. Karena di sini T-nya memiliki derajat yang sama, maka bisa diselesaikan. Makanya kalau kita bilang kan T pangkat 0 kali Fx, Y ya, apa namanya, rumusan di awal gitu ya. Rumusan di awal tadi warnanya apa sih? Hijau ya. Kayak gini. Nah, di sini kan berarti T-nya kan pangkat 0 kan sama dengan 1. Berarti selesai. Maka dia dikatakan dengan homogen gitu ya. PDB orde 1. Udah nih, kita tahu Bu ya dia homogen. Selanjutnya adalah substitusi gitu ya. Kalau tadi substitusinya adalah apa tadi? Warna merah aja ya. Kayak DY sama dengan Tadi adalah Y sama dengan ZX, kemudian DY sama dengan DZ ditambah ZDX ditambah XDZ kayak gini kan. Nah, kalau yang sekarang gitu ya, permisalan Nah, permisalannya masih sama sih gitu ya, karena saya sukanya Y sama dengan ZX, kan gak jadi masalah ya. Karena tadi gitu ya, Y sama dengan ZX otomatis DY per DX sama dengan Z gitu ya, karena jangan lupa ya yang apa namanya aturan diferensial yang UV ditambah VU gitu ya, karena ini akan kepake banget di sini. Berarti di sini jadinya Z ditambah X DZ per DX kayak gini kan. Nah, kita udah permisalkan nih gitu. Sekarang kita substitusi. Jangan, biar nggak biru, saya ganti aja ya. Biar tahu ini adalah langkah-langkah yang warna merah. Kayak gini. Nah, kalau udah kita substitusikan tuh gitu ya. Substitusi. Nah, beda kan? Tadi kan dipisah tuh untuk uji homogenitasnya. Sekarang kita masukkan T kemudian diselesaikan apakah dia indian akan menjadi fungsi yang sama. Pun dengan permisalannya. Kalau tadi permisalannya seperti ini gitu ya. DY sama dengan ZDX ditambah XDZ. Sekarang dengan bentuk seperti ini. Sebenarnya apapun gak jadi masalah gitu ya. As long as you understand and how to apply it kayak gitu. Jadi kalau kayak gini kita masukkan tuh. Berarti kan kita punya tadi gitu ya. DX DY gitu ya sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat per XY gitu ya. Saya salah nggak sih? Salah. Mana ada seperti ini. DY per DX gitu ya, karena ini adalah fungsi ini kan gitu ya, fungsi turunannya. Nah, kita tahu bahwa DX adalah ini gitu ya. Ini kita masukkan, berarti Z plus X DZ per DX sama dengan X kuadrat tetap ditambah Y kuadrat. Y kuadrat adalah ZX kan, berarti kita punya Z kuadrat X kuadrat dikali XY gitu ya. X-nya tetap gitu, Y-nya jadi ZX, jadinya di sini X kuadrat Z gitu ya. Semoga Mas Mbak gak bingung gitu, karena ini kita ganti gitu ya. Jangan lupa itu gitu ya. Ini juga kita ganti. Makanya hasilnya seperti ini kayak gitu. Nah, dari sini kita tinggal selesaikan aja gitu ya. Berarti ini X kuadrat ditambah Z kuadrat X kuadrat per X kuadrat Z dikurang Z kayak gitu kan. Lanjut gitu ya. X DZ DX sama dengan misal kita samakan penyebutnya gitu ya. Berarti X kuadrat Z di sini tetap gitu ya. Z kuadrat X kuadrat dikurangin
Z kuadrat X kuadrat gitu ya, karena kan ya ini harus dirubah ke dalam bentuk pembagian, jadinya dia harus dikalikan dengan penyebutnya. Nah dari sini kita bisa selesaikan lagi gitu ya. Kenapa? Karena ini kan sama habis gitu ya, berarti kita tinggal punya X kuadrat Z kayak gini kan. Nah dari sini kita pisahkan gitu ya, pisahkan atau separable gitu ya, sesuai dengan fungsinya gitu, sesuai dengan fungsinya. Kalau ini kan udah kelihatan banget nih gitu ya, yang X ketemu X, yang Z ketemu Z gitu ya. Artinya apa gitu? Ya, berarti kan ini sebelum ini kita coret, berarti kan ini adalah X dz per dx sama dengan 1 per Z kayak gini. Nah terus kemudian kita pisahkan gitu ya, kita pisahkan berarti Z dz sama dengan 1 per X dx gitu ya. Coba sesuai nggak kayak gini? Ini kan dikalikan sini gitu ya, ini dikalikan nggak kelihatan, ini dikalikan sini, kemudian X nya pindah ke ruas yang ini kayak gitu ya, jadinya seperti ini. Udah deh tinggal di integralkan atau dicari solusinya kayak gitu ya. Z dz berarti setengah Z kuadrat gitu ya. Jangan lupa setiap kali integral itu pasti ada konstantanya, sama dengan ln X gitu ya, ln X ditambah K2 kayak gitu. Nah di sini berarti setengah Z kuadrat sama dengan ln X ditambah K. Kenapa K gitu ya, nggak jadi masalah karena yang namanya konstanta berapapun ya dia akan tetap konstanta. Berarti di sini K sama dengan K2 dikurangi K1 kayak gitu kan. Karena ini masih solusi umum nggak jadi masalah gitu ya. Nanti ini berarti adalah K kayak gini. Nah setelah itu kita balikkan lagi, substitusi balik gitu ya. Substitusi balik artinya adalah Z-nya tadi adalah Y per X kan gitu ya. Jangan lupa gitu ya. Z itu adalah Y per X, maka di sini Y kuadrat X kuadrat gitu ya. Atau ya kayak gini aja, sama dengan ln X ditambah K gitu ya. Nah dari sini udah deh gitu ya, gampang aja kita keluarkan Y-nya, berarti di sini Y kuadrat sama dengan 2X kuadrat ln X gitu ya ditambah K kayak gini, atau Y sama dengan akar gitu ya 2X kuadrat dikalikan ln X ditambah CX kuadrat kayak gitu. Kok CX kuadrat Bu gitu ya, karena di sini gitu ya, ini kan sebenarnya C sama dengan 2K kan, 2K kuadrat. Nah C nya ini menggantikan 2K, jadinya CX kuadrat gitu ya. Udah deh selesai, apa tadi udahlah. Ini adalah solusi umumnya, dan bentuk solusinya apa gitu ya tadi, karena di sini jelas antara fungsi dan Y-nya itu terpisah gitu ya, bahwa Y sama dengan fx gitu ya, maka ini adalah fungsi X. Solusinya adalah eksplisit kayak gitu. Udah gitu ya, silakan kalau mau di screen capture. Selesai kayak gitu. Ini untuk yang kedua gitu ya, uji homogenitas yang kedua dengan persamaan seperti ini. Lalu yang ketiga bagaimana? Sama aja gitu ya, sama aja. Nah kalau di sini ini yang apa sih agak aneh gitu ya, karena yang tadi saya bilang kalau bisa nggak memakai ini gitu ya, karena ini hanya melihat kira-kira sukunya sama nggak gitu ya. Hanya lihat derajat variabel X dan Y-nya. Gitu kan. Nah, di sini udah gampang banget gitu ya. Misal nih gitu, M gitu ya, M X, Y sama dengan X E min Y per X kayak gitu kan. Dengan kemudian N-nya ini adalah X, Y sama dengan Y gitu ya. Ini derajat ini pangkat 1, ini pangkat 1 karena kan ini enggak ikut ya. Makanya sama-sama gitu ya, otomatis homogen. Tapi ini kalau bisa enggak kayak gini ya, enggak pakai yang ini least preferable banget gitu. Kalau kalian udah oke banget, udah bisa banget baru boleh gitu ya. Tapi kalau masih ini, kalau bisa jangan kayak yang kayak gini, kayak gitu. Udah selesai gitu ya. Nah, kalau kayak gini berarti kita tinggal misal
misalkan gitu ya, sama kayak yang tadi gitu, Z sama dengan Y per X, berarti Y sama dengan ZX, berarti DY sama dengan ZDX ditambah X DZ, kayak gitu. Terserah mau kayak yang kedua tadi boleh, mau yang seperti ini pun boleh gitu ya, yang penting tadi paham. Baru substitusi kayak gini kan. Nah berarti kita punya tadi dy dx sama dengan x y per x ditambah y. Berarti kan ini adalah kalau dijadikan satu gitu ya, berarti x dy gitu ya, y dx ding. Wait, jam keman. Ya. Nah kalau kayak gini kan berarti x dy gitu ya, sama dengan minus x min y x ditambah y dx, kayak gini sama dengan 0, kayak gini kan, sama aja gitu ya. Nanti coba kalian cek oke atau enggak. Nah kalau udah kayak gini kita substitusikan gitu ya. Kita punya x dy tadi adalah wait mana sih ini ya, z dx ditambah x dz minus gitu ya, x nya tetap x y x nya berarti min zx dibagi x gitu ya, gak ada kurungnya, ditambah zx dx sama dengan 0, kayak gitu. Nah di sini kan berarti kita punya x kuadrat dz ditambah zx dx gitu ya, dikurangi ini kan bisa dicoret tuh gitu ya, berarti di sini dikurangi ini x-nya bisa dikeluarkan, jadinya e pangkat min z gitu ya kali x dx sama dengan 0, kayak gitu. Coba nanti ini udah bener atau enggak gitu ya. Wait, cakaman. Oh salah, nanti kalian bingung. Oh jangan semuanya deh, ini aja gini ya. Nah berarti kalau kayak gini kita keluarkan dulu ini ditambah ini kali x dx. Nah kalau kayak gini mungkin akan lebih mudah kayak gitu kan. Nah dari sini kita lihat ada variabel yang sama zx gitu ya, zx dx, maka ini jadi x kuadrat dz minus e pangkat z dz, kayak gitu. Oke enggak? Bentar. Kok dz sih? Jadi sama dong, dx. Oke gitu ya, sama dengan 0, kayak gitu. Nah kalau udah kayak gitu kita pindah ya ke sini, berarti x kuadrat dz minus e pangkat min z x dx, ini saya tulis ulang aja sih gitu ya, sama dengan, nah kalau kayak gini kan kita variabel gitu ya, kita pisahkan yang sesuai dengan jenis variabelnya. Nah kalau kayak gini berarti min e pangkat min z dz ditambah x dx per x kuadrat sama dengan 0, kayak gitu kan, baru diselesaikan kayak gitu. Artinya adalah di sini kita punya ini kan jadinya ln x ya, nggak apa-apa lah ya saya ganti di sini, ln x sama dengan min e pangkat z, kayak gitu kan. Bener kan ya? Harusnya bener sih gitu ya, atau ini pangkat min z ya harusnya, kayak gini lah. Coba ini sama dengan ln k, kayak gini kan. Nah berarti kalau di sini kita pisahkan nggak apa-apa kan ya, ln x min ln k sama dengan ini pindah ruas jadi e pangkat min z. Nah di sini berarti ln x per k sama dengan e pangkat min z, kayak gitu. Nah atau ada yang salah enggak ya, kan bener kan dari awal itu udah min z kan, saya bingung minusnya sih. Udah kan kalau kayak gini udah selesai, berarti atau misal
E pangkat min Z sama dengan ln X per K, kayak gitu. Nah, di sini kita bisa tulis juga E pangkat Z sama dengan ln CX gitu ya. Kok CX Bu gitu ya, balik lagi gitu ya. Kita misal C sama dengan 1 per K, nggak jadi masalah, terserah kita kan gitu. Jadi ln CX gitu ya. Maka di sini kalau kita masukkan ln pangkat min Z sama dengan ln CX gitu ya. Berarti di sini adalah ini min Z gitu ya. Min Z sama dengan ln, karena ln ini gitu ya. Ini kan jadinya ln CX kayak gitu. Nah, berarti di sini min Y per X sama dengan ln CX. Berarti Y sama dengan X kali ln C. X kali ln CX. Kayak gini. Gimana sih? Dipanjangin aja deh ya, gitu ya. Berarti di sini adalah YX gitu ya. YX sama dengan ln CX kayak gitu kan. Nah, kemudian berarti Y sama dengan X kali ln CX kayak gini. Bener kan? Oke gitu ya. Tapi ini nanti cek dulu ya minusnya, karena saya juga ini mungkin saya ada yang salah. Jadi ini adalah solusi umumnya. Di sini solusi umumnya semuanya kayak eksplisit gitu ya. Nggak ada yang implisit. Kayaknya saya bukan salah sih, kurang tepat untuk memilihkan contoh soal. Jadi nggak ada solusi yang implisit. Tapi tadi kalau misal dia tidak bisa dibedakan gitu ya, yang jelas ini kan jelas ya dibedakan, karena ketika Y terpisah dia akan tetap memiliki jelas antara variabel X dan Y-nya gitu. Karena apa? Karena nanti ada juga kok persamaan-persamaan yang dia itu mau nggak mau dia implisit gitu ya. Maka dia nggak bisa dipisahkan secara jelas fungsi Y dan X-nya kayak gitu. Contohnya adalah misal saya punya contoh nih. Misal kalau kalian punya ini contoh, ini di luar nih ya. Di luar ini adalah contoh solusi implisit gitu ya. Itu misal contohnya kayak gini. 1 gitu ya. Akar 1 plus Y kuadrat per X kuadrat ditambah Y per X sama dengan CX kayak gitu. Nah, kalau kayak gini kan Y-nya itu akan tetap terpengaruh sama X gitu ya. Dia tidak bisa dirubah menjadi bentuk seperti ini, maka ini adalah implisit gitu ya. Ya kalau kalian menemukan aja sih, karena kan nanti ada latihan gitu ya. Jadi silakan di ini aja. Oke, mungkin ini aja. Silakan kalau mau di screen capture. 3 soal, jenis penentuan homogennya beda-beda gitu ya, dengan cara solusinya kayak gitu. Oke, mungkin sekian penjelasan atau video pada pertemuan kali ini. Practice makes perfect, and thank you. Bye.